Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Sarah dari jurusan Kedokteran Keperawatan tingkat 3 Poltekkes Kemenkes 10. Di sini saya akan membahas tentang genetika, hereditas dan psikofarmakologi. Yang pertama yaitu genetika dan hereditas. Tidak seperti yang banyak penyakit fisik yang terbukti, herediter misalnya fibrosis krisis, penyakit Huntington dan distrofil muskular. Yang pertama yaitu genetika hereditas. Tidak seperti banyak penyakit fisik yang terbukti, herediter misalnya fibrosis kritis, penyakit Huntington dan distrofil muskular. Asal mula gangguan jiwa tidak sesederhana itu. Teori dan studi terkini mengindikasikan bahwa beberapa gangguan jiwa dapat dikaitkan dengan gen tertentu atau kombinasi gen. Tetapi sumbernya bukan hanya genetik, faktor non-genik juga berperan penting. Sampai saat ini, salah satu penemuan yang paling menjanjikan ialah identifikasi dua gen yang terkait dengan penyakit Alzheimer kromosom 14 dan 21. Riset terus dilakukan untuk menemukan keterkaitan genetik dengan penyakit yang lain, misalnya skizofrenia dengan gangguan mood. Hal ini menjadi faktor riset yang terus dilakukan di Human Genome Project yang didanai National Institute of Health dan Department of Energy di Amerika Serikat. Proyek riset internasional ini yang dimulai pada tahun 1988 merupakan proyek riset terbesar dalam bidangnya. Tujuannya ialah mengidentifikasi semua DNA manusia. Selanjutnya yaitu 3 tipe studi yang biasanya dilakukan untuk menyelidiki dasar genetik gangguan jiwa, yaitu yang pertama, studi kembar digunakan untuk membandingkan angka kejadian gangguan jiwa tertentu atau sifat kembar monozigot atau kembar identik yang memiliki struktur genetik yang sama dan kembar zigot atau kembar fraternal yang memiliki struktur genetik yang berbeda. Kembar fraternal memiliki kesamaan genetik seperti saudara kandung, bukan kembar. Yang kedua yaitu studi adopsi digunakan untuk menentukan sifat di antara anggota keluarga biologis versus atau anggota, yaitu studi keluarga digunakan untuk membandingkan apakah suatu sifat lebih umum ditemukan di antara kerabat tingkat pertama, orang tua, saudara kandung atau anak-anak daripada di antara kerabat jauh atau populasi umum. Walaupun beberapa keterkaitan genetik ditemukan pada gangguan jiwa tertentu, studi yang dilakukan tidak menunjukkan bahwa gangguan tersebut hanya terkait secara genetik. Pengaruh sifat yang diturunkan versus pengaruh lingkungan masih diperdebatkan tentang alami versus pengasuhan, yakni stres dan sistem imun atau psikoimunologi. Selanjutnya yaitu stres dan sistem imun psikoimunologi. Para penelitian melakukan banyak cara untuk menemukan penyebab gangguan jiwa yang mungkin. Psikoimunologi, suatu bidang studi yang relatif baru, mempelajari efek stresor psikososial pada sistem imun tubuh. Sistem imun yang terganggu dapat menyebabkan terjadinya berbagai penyakit, khusus pada populasi yang secara genetik sudah berisiko. Sejauh ini upaya untuk mengikatkan stresor spesifik dengan penyakit tertentu tidak berhasil. Selanjutnya, infeksi sebagai penyebab yang mungkin terjadi dalam gangguan jiwa, yaitu beberapa penelitian berfokus pada infeksi sebagai penyebab gangguan jiwa. Kebanyakan studi yang menggunakan teori virus berfokus pada skizofrenia, tetapi sejauh ini tidak ada yang memberi bukti spesifik dan atau bukti yang meyakinkan. Teori yang sedang dikembangkan dan diuji meliputi keberadaan virus yang memiliki aktivitas terhadap jaringan SSP, kemungkinan bahwa virus sebenarnya dapat mengubah gen manusia dan ibu terpapar virus selama perkembangan sistem saraf janin yang kritis. Selanjutnya yaitu peran perawat dalam riset dan pendidikan. Dari semua laporan riset dalam bidang neurologi, genetika, dan hereditas, implikasi untuk klien dan keluarga mereka masih belum jelas dan spesifik. Laporan di media tentang riset dan studi yang baru seringkali membingungkan atau tidak dipahami dengan baik oleh klien dengan keluarga. Perawat harus membantu klien dan keluarga mendapatkan informasi tentang kemajuan dalam bidang tersebut, tetapi juga harus membantu mereka membedakan antara fakta dan hipotesis. Perawat yang dapat menjelaskan apakah atau bagaimana riset yang baru dapat mempengaruhi terapi atau prognosis klien. Perawat merupakan sumber yang baik untuk memberikan informasi dan menjawab pertanyaan.
Manajemen pengobatan adalah isu yang krusial bagi banyak klien penderita gangguan jiwa, dan manajemen ini sangat mempengaruhi hasil terapi. Beberapa kategori obat untuk mengatasi gangguan jiwa atau obat psikotropik akan didistribusi antipsikotik, antidepresan, penstabilan mood, antisietas, dan stimulan. Penting bagi perawat untuk mengetahui cara kerja, efek samping, kontraindikasi, interaksi obat tersebut, serta intervensi keperawatan yang diperlukan untuk membantu klien menatalaksanakan program pengobatan. Beberapa istilah yang digunakan dalam menjelaskan obat dan terapi obat penting diketahui perawat keefektifannya, mengacu pada efek terapeutik maksimal yang dapat dicapai oleh obat. Potensi menjelaskan jumlah obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek maksimal tersebut. Obat yang berpotensi rendah perlu diberikan dalam dosis tinggi untuk mencapai keefektifan, sedangkan obat yang berpotensi tinggi mencapai keefektifan yang maksimal dari tubuh manusia. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.